Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kembali Tuhan izinkan untuk kita boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama di bawah tema biasa menjadi luar biasa. Saudara-saudara terkasih, tidak banyak referensi kitab suci yang memuat tentang Samgar. Nama Samgar hanya tercatat dalam 2 ayat Alkitab, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 dan Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6. Tetapi melalui kehidupan Samgar yang sederhana, yang bukan orang yang sangat terkenal, terbukti namanya hanya sedikit sekali tercatat, kita akan belajar sesuatu yang luar biasa dari pribadinya. Pelajaran berharga yang dapat kita peroleh pagi hari ini dari kehidupan Samgar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Samgar bukan orang yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dari senjata yang ia miliki, yaitu sebuah tongkat penghalau lembu, membuktikan bahwa ia hanyalah seorang petani, peternak atau pengembala lembu. Jadi ia bukan orang keturunan bangsawan, ahli peperangan atau seorang prajurit. Ia hanyalah seorang peternak biasa, peternak yang sederhana. Namun demikian, dari seorang peternak yang sederhana ini, ia berhasil mengukir kisah sejarah, cerita kepahlawanan yang menakjubkan. Itu sebabnya Deborah Hakim setelahnya merasa perlu untuk mengutip kisah hidup Samgar dalam nyanyian yang digubahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, apa yang menjadi kunci atau rahasia dari Samgar yang orang biasa itu menjadi pribadi yang luar biasa? Kita bisa belajar bahwa Samgar memulai dari tempat di mana ia berada. Saudara-saudara terkasih, ia hanya seorang peternak biasa. Tapi keadaan ini tidak membuat ia meratapi nasibnya dan berpasrah diri tanpa berusaha meningkatkan potensi dirinya. Sekalipun ia hanya seorang peternak biasa, tapi ia mampu menunjukkan bahwa bersama Tuhan ia mampu melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saudara-saudara terkasih, untuk menjadi hebat, jangan menunggu nanti untuk bisa berkarya melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Jangan pandang siapa kita hari ini. Mungkin kita hanya seorang petani sederhana dari desa, seorang karyawan rendahan, seorang hamba Tuhan yang melayani di desa yang terkecil dan terpelosok. Ingat, Tuhan bisa pakai siapa kita. Siapapun kita, asal ada kemauan dan kesungguhan. Bagian kita adalah setialah dalam setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selagi ada kesempatan, jangan menunda-nunda. Jangan sia-siakan setiap talenta dan juga karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ingatlah betapa singkatnya hidup manusia di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita kerjakan setelah nanti kita mati. Salomo menasihatkan kepada kita,
segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Satu perkara yang harus kita ingat senantiasa, mulailah dari tempat di mana kita berada saat ini. Seperti Samgar, dia memulai segala sesuatunya dari tempat di mana dia berada. Untuk menjadi hebat, untuk menjadi luar biasa, tidak perlu tunggu setelah kita sukses, setelah kita sekolah di luar negeri, setelah kita pindah ke perantauan di kota yang besar. Samgar menunjukkan kesuksesan, keberhasilan dapat dimulai dari tempat di mana kita berada saat ini. Yang kedua, Samgar memakai apa yang ia miliki. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ia hanya memiliki sebuah tongkat penghalau lembu, sebuah alat sarana yang sangat sederhana, bukan tombak, bukan pedang, atau berbagai peralatan perang lainnya. Tapi ia serahkan apa yang ia punya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang ia telah serahkan kepadanya. Dengan tongkat penghalau lembu yang sederhana itu, dia menewaskan 600 orang Filistin. Oleh sebab itu, jangan batasi diri dengan memandang apa yang ada pada kita. Mungkin kita saat ini sangat terbatas, tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai apa yang kita miliki untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Daud memakai pengumban batu untuk mengalahkan Goliat yang besar dan gagah perkasa. Dan Tuhan yang Daud andalkan ternyata tidak pernah mengecewakan. 2 ekor ikan kecil yang diserahkan oleh Andreas dapat menjadi sarana mujizat, sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Dari yang seolah tidak berguna, Tuhan menyatakan mujizat yang gagah perkasa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan sanggup memakai apa saja yang kita miliki. Mungkin itu sederhana, kecil, remeh, tidak dipandang oleh orang lain. Tetapi apa yang sederhana, apa yang remeh itu, apabila kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memakainya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Bapak, Ibu berada, jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa minder. Dimanapun, apapun yang kita miliki, kalau engkau mau melayani Tuhan, serahkan segala keterbatasan. Engkau yang sederhana itu, Tuhan sanggup pakai menjadi pribadi yang luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari, kita dimotivasi, kita diberkati untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan perkasa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan. Salam, haleluya, amin.